Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Baik ya, sehat selalu ya. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan, Ketua Kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Aduh, kalian saking semangatnya jadi ada yang ngomong pagi dan siang. Gak apa-apa, gak masalah. Sehat semua hari ini ya? Sehat. Hari ini siapa yang gak masuk ya? Reva. Reva ada itu? Ada konfirmasi? Ya, oke. Oke, saat ini, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang bimbingan konseling. Sebenarnya bukan pelajaran ya, tapi saya memberikan layanan bimbingan konseling. Hari ini saya akan membahas tentang apa ya? Bahaya rokok ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan ya. Nah, minggu lalu kita membahas tentang apa, Nak? Emosi. Oke, emosi itu ada apa aja? Senang, sedih, marah, bahagia, kecewa, banyak ya. Ada panik, ada takut, ada deg-degan, ada cemas, ada gelisah, ada kehidupan. Wah, kehidupan. Oke. Nah, sekarang saya akan membahas tentang rokok. Tentang rokok. Rokok itu apa sih ya kira-kira? Oke. Sebelum membahas tentang rokok, saya ambil judulnya Asap Putih Masa Depan Kelam. Asap putih masa depan kelam. Jadi ketika kalian keluar tuh asap putih, masa depan kalian tuh kelam. Sebelumnya saya tanya dulu nih ya. Saya tanya dulu, kira-kira siapa yang sudah pernah merokok? Oke, sudah pernah mencoba merokok? Galang, dari umur berapa, Nak? Kelas 5. Mengejutkan sekali. Kamu, Nak? Pernah mencoba. Dari kelas berapa? Sudah lupa. Siapa lagi tadi? Hatta. Serius, Hatta? Aduh. Dari kelas berapa, Hatta? Kelas 3 SD. Kamu nge-vape, Bima? Oh, kalau kamu? Saya kelas 3 doang. Kelas 3. Sekali. Oh, oke. Hatta udah. Sekarang Bima? Dari kelas 6. Siapa lagi? Gibran kelas berapa, Nak? Kelas 1 SD, SMP. Iya, maksud saya kelas 1-nya 1 SD atau kelas 7? Oh, kelas 1 SD. Ada beberapa teman kita yang sudah pernah yang namanya merokok. Sebelum masuk situ, saya mau kasih tunjuk dulu ya. Saya mau kasih tunjuk nih. Nih. Saya mau kasih tunjuk. Ada yang namanya sebentar. Gini aja deh. Oke. Nih. Kenapa kita membahas tentang rokok? Tujuannya saya akan mencoba memberikan informasi. Tujuannya agar apa? Agar kalian tahu rokok itu apa sih. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi khusus untuk rokok jangan sayang-sayangan ya.
Hanya cukup dikenal, setelah mengetahui, jangan pernah untuk mencoba lagi. Ya, kita akan lihat kenapa sih orang rokok? Atau kira-kira rokok itu isinya apa? Atau dampaknya apa? Apakah negatif atau positif? Pasti negatif. Yeay. Oke. Kemudian ada dua macam rokok ya. Maksud saya ada yang perokok pasif dan perokok aktif. Perokok aktif itu siapa? Bagi mereka yang merokok. Sedangkan perokok pasif adalah bagi mereka yang menghirupnya. Kira-kira lebih berbahaya siapa? Yang pasif ya. Kenapa? Karena dia tidak dihembuskan kembali, hanya ditelan mentah-mentah sama dia. Oke? Nah, di sini saya mau kasih tahu ternyata rokok itu apa ya. Siswa dapat mengenali kandungan zat berbahaya dalam rokok. Kemudian siswa juga dapat menguraikan dampak negatif rokok seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian siswa juga dapat menyimpulkan penyebab orang merokok. Kira-kira karena apa ya orang merokok? Oke. Itu tujuannya ya. Sekarang kita masuk dalam materi nih. Nah, tadi saya sudah dapat beberapa orang yang pernah merokok. Kira-kira di sini siapa yang pernah melihat orang merokok? Kalau tadi dia yang merokok, sekarang yang pernah melihat orang merokok. Angkat tangannya, jangan malu-malu. Oh, kayaknya semua ya. Kayaknya semua. Oke, Risma, kamu melihat siapa yang merokok? Kakak kelas. Kalau Frans? Ya orangnya siapa? Ada bapaknya yang ngerokok di sini? Wih, hampir semua ya. Kalau ibunya yang merokok? Gak ada ya? Weh, kok malah tepuk tangan? Kok malah ditepuk tanganin sih? Jangan ya nak ya, jangan diikuti ya, jangan diikuti. Oke, sekarang saya akan bahas tentang rokok itu. Rokok itu apa sih? Rokok itu apa sih? Apa yo? Hasil olahan tembakau. Oh iya, benar sekali, hasil olahan tembakau. Ini saya bawa spanduk nih. Ya, tuh saya bawa spanduk. Spanduk tentang rokok. Ada macam-macamnya ya. Nanti saya ada di sini juga. Jadi ada macam-macam rokok. Katanya rokok vape atau yang zaman sekarang tuh elektronik ya, elektrik ya, itu tidak berbahaya. Benar atau benar? Salah. Kenapa? Karena juga sama-sama berbahaya. Terdapat apa? Kandungan yang berbahaya. Oke. Ada macam-macam rokok. Ada rokok kretek batang, ada rokok cerutu. Nah, ini gambarnya nih. Ya, ini gambarnya. Bisa terlihat? Ya, nih macam-macam. Ada yang rokok kayak cerutu, kayak siapa ya? Kayak Ato ya, Atonya si itu Upin Ipin ya. Ada juga rokok sisa. Bukan sisa ya, sisa. Itu rokok orang Arab. Tuh. Ya, dia berbagai macam bau-bauan harum biasanya. Nah, meskipun begitu tetap berbahaya juga. Terbayang nggak kira-kira nih vape ya? Misalnya ini contoh vape. Ini vape dipakai sama putra. Misal. Kemudian pindah nih. Nggak taunya Gani ngisap dari sini juga. Nggak taunya pindah kepada Anwar. Kebayang nggak satu vape ini dari jigong ke jigong istilah kata ya. Dari situ aja sudah mengandung kuman-kuman kan ya. Mana tahu tadi putra belum sikat gigi. Terbayang ya. Oke. Jadi dari segi kandungannya sudah sangat berbahaya. Apalagi nempel-nempelnya.
Ya kan ya, terbayang penyakit yang akan menyertai kita. Oke, tadi sudah ada macam-macam rokok ini. Sekarang nih kita lihat dulu dampak negatifnya. Ya, dampak negatif rokok. Rokok mengandung zat kimia. Di dalam rokok tadi balik lagi. Contoh, ini adalah rokok. Di dalam sini kandungannya itu ada terdapat untuk yang buat kita ngecat. Terbayang nggak? Untuk dipakai cat tapi kita hisap. Kira-kira apa yang terjadi dalam tubuh kita? Banyak penyakit dong ya. Nah, di sini ada lagi nih. Nih, ada lagi penyakitnya. Ada penyakitnya kanker lah. Ada yang dibolongin tahu ya? Di sininya dibolongin di lehernya. Kemudian apa lagi? Nah, pembuluh darah, jari-jarinya menguning, bibirnya menghitam, kena serangan jantung, dan apalah-apalah. Bagus-bagus semua atau tidak? Tidak tentunya ya. Oke. Sekarang saya mau memberitahu tentang sebab-sebab orang merokok. Kenapa ya orang merokok? Ada yang bisa tahu? Tadi Galang deh, kenapa kamu merokok? Hanya nyoba aja. Oke. Tadi siapa lagi tadi? Hatta? Hanya mencoba saja, ikut-ikutan ya. Terus kalau Bima? Disuruh cobain sama Om? Astaga. Omnya cakep banget ya, masa ngajarin yang tidak-tidak gitu loh. Terus ada lagi kira-kira karena apa? Karena meniru perilaku orang dewasa. Tadi kalau misalnya ngelihat bapak kita ngerokok, ada, bapak gua aja ngerokok ya. Ya enggak? Jadi suka ada yang meniru. Tapi untuk hal yang tidak baik jangan ditiru. Udah ada nih ya penyebabnya. Sekarang sebelum masuk ke sini, saya mau kalian tuliskan pengalaman kalian. Ya, tuliskan pengalaman kalian di kertas kecil. Ya, di stick note. Pengalaman kalian. Pengalaman tentang tadi misalnya ada yang sudah pernah merokok, ada yang pernah melihat merokok. Ya, diceritakan kira-kira kalau merokok itu gimana? Dampaknya apa? Bebas, kalian silakan dituliskan di stick note ya. Ya, boleh dampaknya. Ya. Pengalaman lihat orang merokok. Mungkin bapak saya ngerokok, Bu. Sering banget ngerokok, Bu. Vape sama. Tadi kan saya bilang. Ya, vape. Jadi kan tadi ada macam-macam rokok tuh. Rokoknya ada rokok kretek, ada vape, ada sisa, ada apa lagi tadi ya? Ada yang berupa permen, macam-macam. Sudah? Jangan lupa dituliskan nama, boleh? Tadi Bima. Boleh. Bima tulisnya saya itu pernah merokok waktu kelas 3 misalnya. Enggak apa-apa. Disuruh sama Om misalnya. Atau saya pernah lihat bapak saya ngerokok. Atau bapak saya perokok berat. Jadinya bapak saya jadi batuk-batuk. Nah, sudah? Jika sudah, sabar ya. Jangan nggak muat kan? Ya, oke. Jika sudah, kita mau ice breaking dulu. Ice breaking. Ice breakingnya
Seperti biasa, ice breakingnya itu. Nih, sudah ya nak. Aduh. Tempelannya. Nah, ini dia. Tempelan kita ya. Tadi di sini adalah hasil tulisan kalian tentang pengalamannya merokok atau pengalamannya melihat orang merokok atau dampak-dampaknya. Oke, saya mau kita sekarang ice breaking. Seperti biasa, ice breakingnya merangkai nama. Masih ingat? Kalau saya bilang Helen, berarti kamu? Kalau saya bilang Helena, berarti kamu? Kalau saya bilang Helena Hatiuron Napitupulu, berarti kamu? Nih, fakta atau mitos? Ya, kita akan cari orangnya. Merangkai nama dimulai dari Helen. Helen Dani. Helen Dani Putri. Helen Dani Putri. Ayo, berarti Kila nih yang maju. Oke, silakan Kila. Kila, silakan maju. Kila, silakan bacakan tentang fakta atau mitos. Menurut kamu, ya silakan. Setiap tahun jutaan orang meninggal akibat rokok. Ini seperti membawa satu kotak kecil ke kuburan setiap tahun. Fakta. Fakta. Kenapa kamu bisa bilang itu jutaan orang itu setiap tahun meninggal akibat rokok? Karena satu batang rokok terdapat bahaya batang rokok. Zat kimia tadi ya. Oke, tepuk tangan buat Kila. Sekarang satu lagi pertanyaan berikutnya. Nah, jangan diintip dulu. Tapi udah kelihatan ya. Merangkai nama dimulai dari Helena Hatiuron Napitupulu. Ayo, silakan Abdi. Oke, Abdi, silakan maju sayang. Silakan dibaca fakta atau mitos. Setiap batang rokok akan mengurangi hidup kamu sekitar 11 menit jika kamu bisa. Benar? Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Nah, berarti kalau kamu menghisap rokok, umur kamu akan berkurang. Kira-kira kamu mau nggak? Nggak mau. Oke, berarti jangan sampai Oke, silakan duduk untuk Abdi. Oke, sekarang. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar tentang macam-macam rokok. Ya, ada yang mau menyampaikan pendapat, silahkan tentang rokok. Tentang rokok, ada yang mau menyampaikan? Fadil? Enggak Bu, Kila, kamu tahu tentang rokok? Enggak tahu ya, tapi tadi dari yang kita sudah pelajari, berarti kalian tahu nih, ternyata rokok itu berbahaya. Jangan sampai diulangi lagi. Ya, oke? Kira-kira kita mau nggak nih sebagai pelajar untuk mengatakan tidak pada orang yang mengajak kita merokok? Ya. Pasti ya? Nah, oke. Sekarang gini ya. Nih. Mencegah dan mengatasi bahaya orang rokok. 1. Apa? Boleh? Silakan. Ayo Patar, silakan. Kampanye anti rokok. Kampanye anti rokok yang tadi saya bilang. Kita ada orang yang mau merokok, jangan dong, jangan ngerokok. Kalau kampanye anti rokok kita bisa melalui apa ya?
pakai dibikin di itu ya nanti ya, kita bikin di apa namanya, di kertas, digambar ya. Saya yakin kamu pasti pada bisa menggambar tuh orang. Jangan sampai ngerokok kayak tadi, kayak gini nih. Ada orang yang ngecek, stop. Nah, ya. Oke, sekarang kalian bawa HP kan ya nak ya? Kita bermain lagi. Aduh, enak banget. Oke, atau kita boleh bacakan aja. Kira-kira, coba silakan dibaca Queen. Coba dibaca nak. Bacanya ke depan sini nak, kurang jelas, kurang kedengaran. Ayo Queen. Apa yang dapat terjadi pada paru-paru seseorang yang sering merokok? Kira-kira apa yang terjadi sama paru-parunya seseorang yang sering ngerokok? Mengalami kerusakan pastinya. Oke, silakan. Oke. Sudah kita bermainnya, sekarang kita kembali lagi ke sini. Tadi cara mencegah untuk merokok, tidak merokok. Ada kampanye anti merokok, kemudian ada penyuluhan bahaya rokok. Ada kegiatan, kita melakukan kegiatan positif supaya kepikirannya jangan ngerokok aja. Begitu benar bukan? Untuk Ivan? Oke, kemudian ada lagi menghindari ngumpul sama orang-orang yang rokok. Misalnya ada satu circle nih, circle-nya tukang ngerokok, suka ngerokok. Kita jangan sampai ikut ke situ, kita harus hindari ya. Oke, sekarang kalian saya minta untuk mengerjakan ini, ada di LKPD-nya. Ya. Mengamati orang yang ngerokok di sekitar kamu, diamati. Kira-kira dampak yang dia rasakan apa? Tadi, saya mungkin agak berbagi cerita sedikit. Saya punya bapak mertua meninggal karena sakit kanker paru-paru. Ya, sakit kanker paru-paru. Kenapa saya ambil tema asap putih masa depan kelam? Karena ketika di CT scan ada gambar paru-parunya, itu semua berasap gitu loh, kayak apa ya, putih-putih gitu deh. Dan sangat mengerikan. Sangat mengerikan ketika karena kanker adalah salah satu penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya. Hanya memperpanjang umurnya aja. Ya, jadi saya mengharapkan kalian untuk tidak merokok. Oke, bagi mereka yang sudah pernah merokok, stop, cukup sampai di sini saja. Ya, oke. Nah, sekarang nak, tolong kalian bikin poster kampanye untuk mencegah bahaya rokok. Silahkan bawa kertas gambar kan ya. Oke, ada yang bawa. Oh, oke, ini sudah ada yang bawa ya. Oke, boleh. Nanti kalian tulis aja di buku, di dalam buku kalian kalau tidak. Yo, yang bawa silahkan. Oh, sudah ada. Oke, boleh ditampilkan? Atar silahkan. Oh, kagak sih. Ini kita kan lagi belajar tentang ini. Ayo maju Bu. Ayo Bu maju. Iya, yuk sayang. Ayo. Nih, cakep banget deh Atar. Serius cakep banget. Udah di print. Ayo sayang. Ya, sini. Oke. Nah, ini dikasih tunjuk teman-temannya. Nih, gambar rokoknya. Cakep ya, kreatif banget deh, Atar deh. Oke, sudah lihat? Sudah ya? Oke, sekarang dibaca ini ya. Dibaca. Yang ini aja. Paru-paru orang yang terkena apa nah? Asap rokok. Untuk yang pasif, silakan. Pasif atau aktif Bu? Aktif dulu boleh. Paru-paru orang yang terkena asap rokok Pak, aktif.
Efek dari merokok yang paling utama adalah merusak organ tubuh akibat asap rokok. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan radang, bronkitis, dan pneumonia. Paru-paru orang yang terkena asap rokok pasif. Rokok pasif. Tadi yang tidak merokok ya, tapi hanya terkena asapnya aja. Rokok pasif juga menyebabkan efek pada paru-paru orang dewasa seperti penurunan fungsi paru, peningkatan produksi endapan, dan rasa tidak nyaman pada dada. Sementara itu pada anak, paparan asap rokok dinaikkan dengan peningkatan infeksi saluran pernapasan bawah seperti pneumonia dan bronkitis. Sudah? Oke, terima kasih Atar. Terima kasih Atar. Sekarang coba Gila baca itu yang ada di catatan kamu. Ya. Ya, silakan. Bagaimana cara menghindari rokok bagi remaja? Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yakinilah bahwa rokok bukan sebagai sarana pergaulan. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan merokok. Oke, sama seperti tadi ya, menghindari sekumpulannya. Oke, sekarang saya mau kalian coba untuk menggambar. Tadi sudah ada beberapa yang bawa, silahkan. Kampanye untuk anti rokok. Oke, cakep banget deh kamu deh. Ya, silahkan lanjutkan. Oke. Silahkan. Gambar lagi. Yap. Saya juga gambar. Oh, kalau kamu sudah ada ya, tidak usah, nggak apa-apa. Sekali. Nih, berarti ini kamu nanti. Oke. Tasnya, Nak. Sudah? Oke, berarti itu kita tugas untuk minggu depan, ya. Tugas untuk minggu depan mengamati orang yang merokok di sekitarmu, dicatat dampaknya apa, kemudian mengamati gambar, video, atau searching di website tentang bahaya rokok. Yang ketiga, membuat usulan program untuk mencegah dan mengatasi bahaya rokok di sekolah. Kira-kira apa usulannya? Ya, misalnya ada peraturan tidak boleh merokok menggunakan seragam sekolah, atau tidak boleh, memang udah ada peraturan sekolah kita ya, tidak boleh merokok. Di area sekolah tidak boleh ada yang ngerokok. Itu ada peraturan di sekolah kita. Kemudian membuat poster. Saya tunggu minggu depan membuat posternya. Tadi saya lihat sudah ada Anin ya, yang sudah membuat. Bagus. Ya, kita sampai untuk ke itu minggu depan. Oke. Ini tadi sudah. Nah. Di sini ada lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ketika seorang merokok, kira-kira dampak apa yang akan kamu alami? Penyakit, itu pasti. Kemudian kedua, dampak negatif apa untuk orang sekitarnya? Sakit juga yang jelas, ya. Kemudian ketika menurut pendapatmu, apakah kebijakan sekolah tentang pencegahan bahaya rokok sudah tepat? Sudah, pastinya, ya. Kemudian ketika ada teman yang merokok, kira-kira sikap apa yang akan kamu tunjukkan? Menolak. Jelas, menolak, ya. Oke. Kemudian yang terakhir, jangan lupa tadi buatlah program kampanye anti merokok yang mungkin bisa dipraktikkan di sekolah. Salah satunya adalah dengan membuat poster kita ya. Salah satunya. Nanti kamu upload di sosial media kalian. Oke? Oke, sudah, kalau begitu sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian. Untuk minggu depan kita akan membahas kembali tentang rokok yang tadi tugas sudah saya berikan. Ya, ada pertanyaan sayang? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau begitu kita tutup layanan kita hari ini dengan berdoa. Silahkan. Bersiap. Teman-teman, sebelum kita
selesai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Silakan, Nak.